Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah mampir ke channel aku. Karena mungkin ada beberapa yang baru, perkenalkan lagi, aku Sri Yeni. Kali ini aku akan membahas tentang investasi asing langsung. Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada suatu perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Ada dua jenis dan karakteristik investasi, yaitu satu, investasi langsung, dua, investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis, misalnya investasi perkebunan, periklanan, pabrik, toko, dan lainnya. Investasi ini juga disebut investasi aset real atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Investasi tidak langsung adalah investasi pada aset finansial, bukan pada faktor produksi. Contohnya deposito, surat berharga atau sekuritas seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Manfaat, kelebihan, dan kekurangan FDI. Manfaat dan kelebihan dari FDI yaitu bertambahnya modal baru untuk pembiayaan pada sektor-sektor yang masih kekurangan dana. Kedua, berpotensi mengurangi pengangguran karena banyak lapangan pekerjaan baru. Ketiga, mempermudah perusahaan lokal untuk masuk pasar global. Keempat, transfer teknologi. Jika perusahaan asing dibuka di Indonesia atau diakuisisi, maka akan ada informasi mengenai operasional yang menyangkut teknologi baru yang digunakan. Kelima, menciptakan iklim perekonomian yang lebih stabil dan tahan lama di lingkungan perekonomian global. Pengurangan FDI yaitu 1. Profit didistribusikan untuk asing. Keuntungan atau profit yang didapat sebagian harus dikirim ke negara asing yang menanam modal. Hal tersebut membuat total keuntungan yang didapat dalam negeri lebih kecil. Kedua, ancaman monopoli. Perusahaan asing yang berinvestasi pasti perusahaan asing dalam skala besar dan memiliki ekonomi yang besar juga. Hal ini menyebabkan persaingan dengan perusahaan dalam negeri sehingga kompetitor sehingga memicu posisi monopoli. Ketiga, ketergantungan modal asing. Dampak dari ketergantungan modal asing ini sangat berbahaya karena jika di suatu negara mengalami krisis ekonomi, maka investor akan menarik investasinya dari negara tersebut. Kepanikan ekonomi yang akan menjadi mimpi buruk. Beberapa faktor kunci yang penting dalam keputusan-keputusan perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. 1. Batasan-batasan perdagangan kebanyakan dilakukan oleh tindakan-tindakan pemerintah yang memberlakukan tarif, kuota, dan pembatasan ekspor-impor lain atas barang dan jasa, mengganggu arus bebas produk-produk melintasi batas nasional. 2. Ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di berbagai negara berbeda. Perusahaan dapat mengambil keunggulan atas biaya tenaga kerja yang lebih murah dengan FDI. Ketiga, aset-aset tidak nyata. Dengan FDI, perusahaan dapat melindungi aset-aset tidak nyata sehingga tetap dapat mempertahankan keunggulan komparatifnya, yang meliputi teknologi, manajerial, dan pemasaran, kemampuan R&D yang superior, dan nama merek. 4. Integrasi vertikal. Konflik antara perusahaan hulu dapat dipecahkan jika dua bentuk perusahaan secara vertikal diintegrasikan. Kelima, siklus hidup produk. Pada saat produk baru diperkenalkan, faktor penentu harga menjadi hal yang penting. Begitu produk mencapai maturitas, maka banyak pesaing masuk pasar sehingga faktor biaya menjadi hal penting. Pada saat produk mencapai maturitas dengan FDI, memungkinkan perusahaan dapat menekan biaya dan mengimpor produk tersebut dari luar negeri di mana FDI berlokasi. Keenam, pelayanan diversifikasi para pemegang saham. Jika para investor tidak dapat mendiversifikasi portofolio yang dipegangnya secara internasional karena batasan-batasan pada arus modal lintas batas melalui FDI, perusahaan dapat menyediakan pelayanan investasi ini secara langsung di luar negeri. Cara melakukan FDI atau Foreign Direct Investment.
investment. 1. Joint venture. Bentuk kerjasama asing antar negara ini biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal. Perusahaan tersebut umumnya telah berbadan hukum dan menggabungkan sejumlah sumber daya dari tiap perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Joint venture memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah perusahaan lokal sebagai partner akan lebih tahu dan paham soal kebiasaan ataupun adat yang ada di lingkungan setempat. Lalu, akses menuju pasar lokal juga lebih mudah terbuka mengingat hubungan dan reputasi yang telah dibangun serta teknologi juga bisa disesuaikan. Kekurangan joint venture terletak pada resiko lebih besar jika gagal atau keliru dalam memilih rekanan atau partner. Belum lagi jika ada pemikiran atau pandangan yang berbeda atas atau perusahaan. Selain itu, dalam berinvestasi seringkali ada komponen atau harga yang dapat mengakibatkan konflik di antara kedua belah pihak. Kedua, merger dan akuisisi lintas batas. Akuisisi atau merger merujuk pada suatu perusahaan yang menanamkan sahamnya di perusahaan lain dalam jangka waktu lama. Peningkatan yang cepat dalam merger dan akuisisi lintas batas dapat dihubungkan pada liberalisasi yang berkelanjutan atas pasar modal dan integrasi atas ekonomi dunia. Akuisisi bisnis lintas batas merupakan isu yang sensitif secara politik, karena kebanyakan negara lebih suka untuk mempertahankan kendali atas perusahaan domestik. Tujuan akuisisi lintas batas menghasilkan keuntungan sinergistik bagi para pemegang saham kedua belah pihak, yaitu perusahaan mengakuisisi dan target. Keuntungan sinergistik diperoleh ketika nilai perusahaan yang dikombinasikan lebih besar dari nilai individu perusahaan jika berdiri sendiri. Keuntungan sinergistik akan berhasil ketika perusahaan mengambil alih, termotivasi, dan mengambil keuntungan atas ketidaksempurnaan pasar. Akuisisi lintas batas juga dimotivasi oleh keinginan mengakuisisi untuk mengakuisisi dan menyatukan aset-aset tak nyata perusahaan target. Penelitian mengenai menginvestigasi dampak akuisisi lintas batas menurut N. Collodi dan Searchlight 1996 menghasilkan 3 kesimpulan. 1. Para pemegang saham target merealisasikan keuntungan kekayaan yang signifikan. Kedua, keuntungan kekayaan bagi para pemegang saham perusahaan mengakuisisi bervariasi secara besar antar negara mengakuisisi. Ketiga, akuisisi lintas batas secara umum ditemukan aktivitas korporasi yang menghasilkan sinergi. Risiko politik dan FDI atau Foreign Direct Investment. Risiko politik yang dihadapi perusahaan dapat berbeda dalam hal luasnya akibat seperti cara dalam mana kejadian politik mempengaruhi. Berdasarkan luasnya akibat, risiko politik dapat diklasifikasikan dalam 2 tipe. 1. Risiko makro. Semua operasi luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan politik yang merugikan negara tamu. Kedua, risiko mikro. Hanya area operasi bisnis luar negeri yang terseleksi atau perusahaan luar negeri khusus yang dipengaruhi. Berdasarkan cara dalam mana perusahaan dipengaruhi, risiko politik dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe. 1. Risiko transfer. Muncul dari ketidakpastian tentang arus lintas batas atas modal, pembayaran, bagaimana, dan sebagainya. 2. Risiko operasional berasosiasi dengan ketidakpastian tentang kebijakan-kebijakan negara tamu yang mempengaruhi operasi lokal MNC. Ketiga, risiko kendali muncul dari ketidakpastian tentang kebijakan negara tamu yang berkaitan dengan kepemilikan dan kendali operasi lokal. Para ahli analisis risiko politik mengevaluasi seringkali secara subjektif beberapa faktor kunci berikut ini. 1. Sistem politik dan pemerintah negara tamu. Apakah negara tamu mempunyai infrastruktur politik dan administrasi yang mengizinkan untuk keputusan-keputusan politik yang efektif dan efisien? Kedua, rekam jejak atas partai-partai politik dan kekuatan relatifnya menguji atas orientasi ideologi dan rekam jejak historis. Partai politik akan mengungkapkan suatu persetujuan besar tentang bagaimana mereka akan mengatur ekonomi. Ketiga, integrasi ke
sistem dunia jika suatu negara secara politik dan ekonomi terisolasi dan tersegmentasi dari penjuru negara, ia akan kurang menghendaki untuk mengamati aturan permainan. Keempat, stabilitas etnis dan agama negara. Konflik etnis dan agama menjadi penyebab risiko politik untuk bisnis luar negeri. Kelima, keamanan regional, agresi nyata dan potensial dari negara tetangga merupakan sumber risiko politik. Keenam, indikator ekonomi kunci. Seringkali kejadian politik dipicu oleh situasi ekonomi. Risiko politik tidak secara menyeluruh independen terhadap risiko ekonomi. Beberapa metode untuk mengelola risiko politik. 1. MNC dapat mengambil pendekatan yang konservatif terhadap proyek investasi luar negeri ketika menghadapi risiko politik. Kedua, keputusan MNC untuk mengambil proyek luar negeri. Ia dapat mengambil ukuran yang bervariasi untuk meminimumkan eksposurnya terhadap risiko politik. Ketiga, MNC dapat membeli asuransi terhadap hazard risiko politik. Beberapa contoh foreign direct investment atau pembentuk penanam modal asing di Indonesia. 1. Hyundai, pabrik mobil Korea, pada tahun 2022 produsen otomotif asal Korea Selatan secara resmi mengumumkan aktivitas produksi di pabrik manufaktur Hyundai Cikarang. Pembukaan pabrik Hyundai di Indonesia bertujuan untuk memproduksi model-model mobil secara lokal seperti dirilisnya mobil SUV bernama Creta. Kedua, investasi SoftBank di Indonesia. SoftBank adalah perusahaan investasi asal Tokyo yang telah berdiri sejak 1981. Sempat mengajukan diri untuk investasi pada ibu kota baru Indonesia, Nusantara, kemudian mundur karena alasan persyaratan yang belum dapat dipenuhi Indonesia. Namun, sebagai perusahaan investasi besar, SoftBank telah melanjutkan beberapa investasinya di Indonesia, yaitu pada e-commerce Tokopedia, startup kesehatan Alodokter, dan tengah dalam pertimbangan pembukaan kantor utama Grab kedua di Indonesia oleh SoftBank. Ketiga, ada Pegatron Corporation, merupakan perusahaan asal Taiwan yang kini menjadi pemasok komponen Apple dan telah membangun pabrik Asia Tenggara pertama di Batam yang bernama Pegatron Teknologi Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1, miliar US dollar yang direalisasikan secara bertahap.